pertama, dari kerentanan secara psikis anak itu sendiri. Misalnya apakah memang anak ini memang punya karakter yang memang cenderung agresif, cenderung kasar, apakah anak ini termasuk anaknya impulsif, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi biologis. Memang ada beberapa kasus ketika anak-anak itu sejak lahir ya, terkondisi memang sistem proses emosinya memang mengalami gangguan. Sehingga anak-anak yang seperti ini biasanya sulit untuk bisa merasa, sulit untuk bisa berempati, sulit untuk punya rasa bersalah. Kita bisa lihat pertama dari lingkungan rumahnya, artinya di rumah itu pola asuhnya seperti apa, diajarin atau tidak sih cara menyelesaikan masalah yang baik, apakah di rumah ini juga misalnya ternyata banyak membuat trauma-trauma dan stres pada si anak. Atau kita juga bisa lihat dari lingkungan sosialnya, di sekolah seperti apa, apakah dari lingkungan sosial ini menimbulkan suatu trauma, stres pada anak ini sehingga akhirnya memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang di luar dari kewajarannya. Jadi kalau saya melihatnya ketika suatu kejadian yang besar terjadi, sebetulnya ciri-cirinya itu udah bisa dilihat gitu. Ini kalau menurut saya ini bukan satu perilaku yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Ciri-cirinya sudah ada. Dan ciri-ciri ini biasanya akan terlihat ketika di rumah dan di sekolah. Untuk itu sangat penting banget orang-orang yang dewasa, orang tua maupun guru-guru di sekolah mencoba untuk peka. Bagaimanapun juga kedekatan, cinta, kasih sayang itu adalah hal yang paling penting. Sehingga kecenderungan anak untuk melakukan hal-hal yang di luar dari akal sehat akan lebih kecil. Tips yang kedua adalah untuk para guru, karena guru juga pasti punya insting sama seperti orang tua. Maka coba percayakan insting itu dan lakukan sesuatu terhadap insting itu. Tindakan pertama yang paling baik untuk orang tua dan guru adalah mengajak bicara anaknya. Sehingga kita bisa tahu sejauh mana kita bisa membantu anak ini. Kalau misalnya memang dirasa kayaknya anak ini mungkin butuh terapi, anak ini butuh intervensi yang lebih mendalam, maka orang tua maupun guru bisa nantinya merefer ke profesional, entah itu psikolog maupun psikiater. Orang tua, pemerintah, sekolah, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga keagamaan sebaiknya duduk bersama merumuskan pendidikan apa yang baik untuk generasi muda sekarang ini. Karena pendidikan yang sekarang ada itu hanya mementingkan kemampuan intelektual dari seorang siswa, kurang mengembangkan karakter dari siswa. Komunikasi guru dengan orang tua itu sangat diutamakan, karena anak di rumah dengan di sekolah akan berbeda perilakunya. Kepekaan masing-masing orang dewasa itu harus diutamakan. Kalau di sekolah berarti kepekaan guru harus diutamakan.